لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Yang saya hormati pimpinan Fantri Muhammadiyah Al-Qutbi, saya hormati sahabat yang berbahagia, bapak dan saudara sekalian warga Ahmadiyah, dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada malam ini kita dapat berkumpul, kita dapat bertemu wajah yang sebenarnya saya jadwalnya itu adalah minggu pertama, tapi memang ini saya kebetulan anak saya kan mondok Pak, kemudian sakit gitu loh, sakit harus saya jemput, sudah saya antar sakit lagi Pak. Akhirnya kan saya ingin tanya sama pengurusnya, mundur lagi deh saya bilang gitu. Ini mau berupacara kan solo maning Pak, tapi anaknya belum fit sehingga bisa isi ngaji. Mohon maaf ya, kita sengaja sama sekali untuk mundur-mundur, tapi memang keadaannya memang kayak gitu. Oh ya. Permisi Pak, saya silah Pak ya. Ini memang pas dari manusia yang dia Pak. Salam dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah meninggalkan umatnya minat dunia wa akhiril amr. Malam ini kita materinya mudoroba ya Pak. Agak sulit sedikit, tapi nggak apa-apa, nanti kita pelan-pelan. Kalau nanti nggak cukup sekali pertemuan, nanti kita 2 kali pertemuan. Nah, mudoroba itu adalah sebenarnya sebagai pengganti seseorang yang kebetulan mau menginvestasikan hartanya secara Islam. Begini sih orang kan umumnya begini Pak. Ada seseorang punya modal, tapi tidak punya skill, tidak punya keahlian. Itu akeh, tapi ini orang bisa membangunnya gitu loh Pak. Dia tidak punya keterampilan apa-apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang punya skill tapi nggak punya modal Pak. Kita punya keahlian apa gitu ya, tapi modalnya nggak ada, ini nggak ada loh Pak. Ini nomor 3 nih, skill orang gue, modal orang gue, kalian gue ya. Tapi memang dia itu pengen bekerja gitu loh Pak. Isi akhirnya lah gitu terlalu. Terus pokoknya uang di antara 3 ini dia mesti itu. Nah itulah maka bagaimana kalau 3 ini kumpul,
insya Allah menghasilkan Pak. Itulah mudharabah. Yang pertama, oh definisinya durung. Definisinya durung. Dan di dalam mudharabah itu ada nilai keseimbangan ya. Seimbangan. Kalau dilihat dari bahasa dharib itu dapat diartikan memukul juga boleh. Diartikan keseimbangan juga boleh. Ini tadi salah bahasa Pak. Ini salah bahasa. Kalau secara istilah itu adalah kerjasama antara mudharib. Mudharib itu adalah orang yang bekerja, yang punya skill, pengusaha boleh. Nanti insya Allah kami coba terapkan di perbankan yang bagaimana ya. Dengan sahibul mal, untuk mengerjakan sesuatu di mana hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan. Itu adalah mudharabah. Makanya yang namanya mudharabah itu ada rukunnya Pak. Rukun itu sesuatu yang harus terpenuhi itu. Yang pertama, rukun daripada mudharabah yang pertama adalah sahibul mal. Kalau dalam bank biasanya itu kalau uang panjenengan didepositokan Pak, kan pakainya jangka waktu sih Pak. Gitu. Tapi nanti tadi beda. Kalau panjenengan naruh uang di bank, apakah termasuk mudharabah apa bukan, saya bedakan. Kenapa panjenengan mendapatkan keuntungan di bank itu nanti hukumnya riba, sedangkan kalau yang konsepnya mudharabah tidak. Perbedaannya apa? Nanti saya jelaskan pada akhir ayat setelah kita membahas ini. Jadi pertama sahibul mal ya. Yang kedua mudharib. Sahibul mal itu adalah yang memiliki modal. Mudharib itu adalah pengusaha atau yang akan bekerja. Oleh itu ya, pengusaha atau yang akan bekerja. Yang ketiga adalah al-amal, pekerjaannya. Makanya nanti akan kita bagi, ada mudharabah mutlaqah, ada mudharabah muqayyadah. Dan itu akan berpengaruh nanti ya, berpengaruh terhadap jika rugi siapa yang nanggung gitu Pak. Jadi dua jenis mudharabah ini nanti misalkan panjenengan punya uang gitu ya, diinvestasikan cash rugi Pak. Siapa yang menanggung kerugian? Tergantung jenis mudharabahnya. Kita akan bicaranya sisi Islamnya loh ya. Tapi kalau di bank itu kan ada apa itu yang lembaga penjamin simpanan LPS ya. Jadi uang panjenengan tidak bakal rugi Pak. Apa konsep Islam semacam itu? Enggak. Jadi apa ini? Sahibul mal, mudharib, al-amal ya. Al-amal ini pekerjaannya. Kemudian sighah. Sighah atau bahasa lainnya itu adalah akad. Hati-hati Pak. Dalam masalah mudharabah diupayakan sedapat mungkin kita menggunakan ayat ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Tulis Pak. Tulis. MOU-nya. Karena pernah terjadi ya. Pokoknya untuk galis konsol dan tapi waktu itu kota tutup kota.
Saya nggak tahu itu adanya apa gitu. Adanya apa? Yang jelas itu ngumpulin uang dulu, ngumpulin uang. Kalau alam di sini ada yang merasa ikut apa tidak saya nggak tahu. Ngumpulin uang, des. Saya ikut juga Pak ngumpulin uang, oke. Tunggu usaha ngiris maju, modelnya dikembalikan Pak. Dan saya yang kami yang pernah ikut andil dalam modal itu sudah tidak ada hubungan dengan usaha itu lagi. Gampangannya kayak habis ini setelah dibuang gitu Pak. Waktu lurung modal, ya boleh dikatakan gimana ya Pak ya, sampai terkumpul sekian miliar gitu. Saya sih dan uang sih mau dikatakan sampai mau dari ya, ada sing 10 juta, 5 juta, 500 sekian. Boleh berapa Pak? Boleh. Tapi panjenengan sudah tidak ada hak untuk mendapatkan keuntungan di. Ya. Saya juga. Oh, berarti pinteran ya, perlu modal. Makanya itu saya juga nggak tahu. Apakah itu mudharabah atau qard? Ngerti nih qard itu utang Pak? Kan bedanya. Qard itu utang. Kalau mudharabah itu kerjasama ya. Ngerti qard biasanya kan mungkin singarane mungkin qard itu Pak, utang nang singarane utang nang wong. Tapi tidak disebutkan sebelumnya. Sekarang masih ya. Usaha itu, sih masih itu, masih. Kayaknya nggak lupa kan ya. Nggak tahu Kak Ibrahim ikut apa nggak sih nggak tahu. Tapi mungkin juga ikut Kak Ibrahim. Nggak merasa itu. Setelah saya coba belajar ilmu ekonomi Islam, oh ini nggak boleh. Bisa waktu sampai sangat alami namanya Pak. Namanya milik pribadi. Oh, itu namanya jual beli mudharabah. Apa dalam Islam itu? Jadi usaha itu dibeli Pak. Seakan-akan kayak gitu. Apakah boleh? Padahal ekonomi Islam itu adalah asasnya wasatiyah, seimbangan. Jadi kita tidak bisa memanfaatkan memanfaatkan mohon maaf ya kebodohan dalam tanda petik orang untuk keuntungan pribadi. Kemudian saja dia itu maju, kemudian yang memberikan modal itu sebab ya agar tadi saya katakan usahakan sedapat mungkin agar itu tertulis. Dan itu memang dalam Islam disuruh untuk ditulis Pak. Iya, termasuk siapa pemilik modal itu. Setelah usaha ini jalan, siapa pemiliknya? Itu dalam akad itu harus ada. Kemudian yang selanjutnya adalah Ra'sul mal. Ra'sul mal itu apa? Modal. Itu termasuk rukun. Kenapa saya katakan Ra'sul mal? Sebab tidak mesti shahibul mal itu satu orang Pak. Tidak mesti. Contohnya ya, Pak Dokter misalkan punya ruko, modalnya ruko. Misalkan kayak gitu loh Pak. Mas sebelahnya punya misalkan keterampilan. Mas sebelahnya misalkan punya mobil yang tapi tetap seluruhnya itu harus dihargakan. Ya, artinya ini ulama beda pendapat sih Pak. Apakah boleh di dalam mudharabah itu modalnya dengan menggunakan barang? Sebagian ulama mengatakan
boleh, tapi jumhur ulama berpendapat kalau toh mau menggunakan barang harus dapat dihargakan berapa harganya barang itu. Gitu. Rasul mal tidak boleh bentuknya piutang. Biasanya baik. Aku mau ganti, tapi aku utang. Jadi masih ini loh. Jadi harus terkuat duit ya Pak. Yang mana duitnya itu di dalam bayangan gitu loh. Wis sing penting nyongke urun modal 10 juta. Tapi yang utang disit. Ya, silikon disit. Atau gampang hitungannya gitu loh. Nggak boleh Pak. Nggak boleh. Karena Rasul mal harus diserahkan kepada mudhari pada saat mau memulai akad. Masih nggak ada hubungan. Adanya utang itu Pak. Ya, jauh untung kita nyelam Pak. Kemudian yang nomor 5, al-amal. Adanya satu pekerjaan. Kalau al-amal itu nanti munculnya itu adalah bisa yang tadi saya katakan, bisa mutlaqah, bisa muqayyadah. Mutlaqah adalah bebas. Bebas. Jadi begini, antara pengusaha dengan investor gitu ya, antara pengusaha atau mudhari dengan sahibul mal ini, sahibul ini membebaskan ini, silakan kamu mau usaha, itu namanya mutlaqah. Tapi ya ada syaratnya loh yang harus halal gitu loh, harus halal. Misalnya usaha judi online, dia nggak boleh gitu loh Pak. Iya, nggak boleh. Misalkan untuk usaha minuman keras nggak boleh, usaha yang haram nggak boleh lah, harus yang halal. Itu adalah al-amal. Jadi kalau mutlaqah bebas ya Pak. Si mudhari dia itu bebas mengembangkan ekspresinya, sahibul mal tidak membatasi. Ini resikonya Pak. Ini yang saya katakan, resikonya apabila ada kerugian, maka kerugian ditanggung oleh sahibul mal. Kecuali dia itu si sahibul mal ini sudah memberikan uangnya kepada investor, kepada si mudhari, tahu-tahu uangnya digunakan untuk yang lain sehingga mengakibatkan rugi, maka yang semacam itu kerugian ditanggung oleh mudhari. Makanya yang di luar pekerjaan Pak, contoh kawinan, misalkan gitu, atau untuk membuat rumahnya sendiri, itu kan bukan untuk usaha Pak. Jadi yang akibatnya modal itu berkurang, yang mestinya dia itu mendapatkan keuntungan besar, tapi karena penyelewengan modal itu jadi sedikit mendapatkannya atau malah rugi, maka kerugian itu ditanggung oleh mudhari, bukan sahibul mal. Mulane engko panjenengan umpamane transaksi ini suka pakai modal kedua aja Pak, yang muqayyadah. Itu. Kalau muqayyadah itu sahibul mal sudah menentukan usahanya. Kamu bisa nggak usaha ini? Kayak gitu Pak. Kalau memang nggak bisa, ya cuma dilanjutkan Pak. Pengen umpamane, dari mana ya tak coba, oh nggak bisa Pak, nggak bisa ini itu Pak. Iya, kalau misalkan ya udah saya coba dan memang kalau dia betul-betul belum memang dia sendiri untuk itu, maka kerugian ditanggung tetap oleh sahibul mal. Itu. Jadi muqayyadah itu sudah tertentu Pak. Udah kamu tidak boleh melakukan usaha selain ini. Apabila ternyata dia melakukan usaha selainnya ditentukan oleh sahibul mal dan mengalami kerugian, maka yang menanggung kerugian adalah mudhari, si pengusaha.
Kalau Fatih bisa. Bagaimana kalau Bati? Tetap usaha selain itu mendapatkan izin apa tidak? Kalau Bati tetap hasilnya itu harus dibagi sesuai proporsinya, Mas. Izin kalau izin. Gimana? Kalau izinan kalau izin. Kalau itu sudah sama Pak, berarti itu sudah atas kesepakatan dengan siswa ibu Pak. Misalkan dia nggak ngomong, kalau kamu mendapatkan untung tetap harus dibagi sesuai proporsinya. Tapi kalau rugi, yang menanggung kerugian adalah mudhari. Paham maksud saya? Makanya kalau mau usaha jangan pakai mutlaqah, jangan. Muqayyadah aja. Tapi panjenengan memang harus tahu Pak, harus tahu gitu. Panjenengan misalkan ya, mending kalau orangnya itu jujur ya, kemudian jujur. Kalau panjenengan tidak tahu usaha itu, kemudian diserahkan kepada orang yang bisa dan orang yang bisa itu tidak jujur, itu dibodohi Pak. Betul Pak, dibodohi Pak. Makanya usahakan dengan menggunakan muqayyadah yang tertentu maksudnya ya. Muqayyadah itu tertentu. Dan panjenengan sebenarnya tahu tentang itu. Lucu kok Pak, ada ya usaha Tegal juga. Dia itu mengambil auditor yang mengaudit usaha itu. Tapi auditor itu adalah pro dengan si sendiri ya. Jadi sombong kali itu. Makanya orang biasa-biasa semua Pak. Umum lah. Si orang ngerti akuntansi gitu loh Pak. Iya Pak. Tapi kalau ada usahanya gitu, ya bakal berkah Pak. Ya, token ya terhadap sih. Jadi auditor itu memang dan nggak mau Pak, dia mengambil auditor perbandingan nggak mau Pak. Iya, nggak tahu itu ya. Antara yang tadi yang saya ceritakan yang pertama dengan yang kedua ini yang saya ceritakan yang kedua ini orangnya sama Pak. X-nya sama gitu loh. Nakal misalnya nakal itu itu selanjutnya adalah ar-ribhu yang kenal ya ar-ribhu. Ribhu adalah keuntungan ini adalah setelah modal itu balik muncullah keuntungan. Makanya dalam mudharabah itu ada waktunya Pak. Sama dengan kalau bank itu tadi yang saya katakan deposito, itu kan ada waktunya. Sekian tahun gitu kan nggak menjamin sama sekali Pak. Nggak boleh. Demikian juga kan dengan mudharabah itu berapa bulan Pak, berapa tahun. Sehingga nanti pada saat akhir akad itu ada pembukuan. Kemudian modalnya balik tidak. Jadi ini yang kadang-kadang susah ini Pak, yang ini. Kadang-kadang di dalam konsep mudharabah dia itu tidak menentukan berapa lama waktunya. Ya, besok mungkin usaha bisa kayak apa? Sebab akan menentukan berapa risikonya, berapa keuntungannya. Yang namanya keuntungan kan modal. Misalkan ini, modal 10 juta. Akhir kontrak, akhir adat jadi 15 juta, itu untung. Kadang tanpa pembukuan, waktunya untuk kena enteng Pak teman-teman Pak. Padahal Islam itu punya solusi bagus loh dengan konsep ini. Ini nanti panjenengan mungkin
pengajian-pengajian yang akan datang itu ada yang namanya musyarakah ya. Harus dapat membedakan antara musyarakah dengan mudharabah loh Pak. Ya. Itu juga nanti ada yang namanya mutlaq, ada yang namanya muqayyadah. Tapi ini. Jadi kalau yang ini memang hanya dua sisi, sahih bil mal sama mudharib. Oke. Oke, itu jadi rukunnya itu ada berapa tadi? 6 ya? 6. Sekarang ini boleh Mas? Atas ini. Enggak. Sahihul mal itu bisa menuntut kepada mudharib apabila terjadi dua keadaan. Sahihul mal bisa menuntut kepada mudharib apabila terjadi dua keadaan. Yang pertama tafrid. Apa itu tafrid? Tafrid itu adalah menyepelekan. Ini model yang biskuit sekalian kan kerja orang. Betul tak? Mulanya memang di sini ya Pak, kejujuran model itu keren banget Pak. Dan memang kita harus melihat memang dia itu mau kerja enggak sih gitu loh Pak. Oh kan gampang intikannya sih Pak kadang-kadang. Oh ini memang pekerja, tapi memang dia nggak punya modal. Itu kan ada Pak. Ada macam-macam itu. Ada juga yang apa? Oh ini orang potongannya anget-anget ayam tok. Awal-awal ya gitu ya. Ini dapat tantangan sedikit, makan mundur gitu, oke? Mau ngerti detik-detiknya kayak apa? Walaupun nanti apakah boleh mudharib itu menggunakan orang lain? Itu problematika di dalam mudharabah. Boleh. Siapa yang menanggung upah? Uang itu. Jadi misalkan nanti itu nisbah itu bagi hasil ya Pak. Kalau nisbahnya itu misalkan 40-60, itu 46 bukan setelah dikurangi Pak. Apabila mudharib menggunakan orang lain yang untuk bekerja, maka 40 itu masuk pekerja ini masuk ke dalam yang 40% milik mudharib, bukan diambil dari usaha 60-40 nya bukan. Kalau kesepakatan persentase itu sudah di awal enak Pak. Kalau harus gitu. Iya maksudnya dalam arti pokoknya 50-50 misalkan kayak gitu. 50-50 setelah dikurangi biaya rasional misalkan dengan karyawan, terus antara mudharib dan sahibul mal, apakah itu juga tidak diperbolehkan? Jadi begini, kalau itu harus kesepakatan dari awal Pak. Ya, misalkan begini, mudharib tidak bisa mengerjakan hal tersebut, misalkan ya Pak ya, maka harus mengambil karyawan. Maka gaji karyawan itu ditanggung mudharib tanpa mengambil dari 40-60 itu, tapi ngambilnya dari 40 miliknya si mudharib. Makanya memang skill bagi mudharib itu penting Pak. Itu. Dan diusahakan apabila dia itu mau menggunakan karyawan, memang yang dilengkap. Jadi gini, inti 60-40 itu adalah bersih ya Pak. Pekerja ditanggung oleh si mudharib. Pertanyaannya begini,
ada. Apakah? Ya sekarang begini Pak, saya itu nggak punya uang Pak. Saya butuh ada ya. Nah kira-kira panganannya ngorimen gitu loh Pak. Sabulan nih. Sebab ini kan di bagian akhir masa kontrak Pak. Apakah misalkan boleh yaitu mendapatkan dari bagian itu, bagian dari sebelum dihitung, apakah diperbolehkan? Oke, jadi begini Pak, jadi begini. Ya, kalau mudhari itu bisa mengambil biaya operasional. Boleh Pak? Tidak dari penghasilan. Akan tetapi diambil. Jadi nanti begini, biaya misalnya makan operasional gitu ya. Itu misalkan, tapi harus disepakati dari awal. Termasuk upah Pak? Iya, itu boleh. Nah nanti pada akhir masa kontrak itu dihitung semuanya. Yang untuk mudhari tadi itu yang biaya harian atau bulanan itu harus habis Pak. Habis. Maka diambilnya itu adalah dari si keuntungan. Keuntungan itu diambil setelah modal itu dikembalikan terlebih dahulu atau mau dicampurkan ke ra'isul mal, ke modal lagi, apa-apa. Balik lagi. Akan tadi itu harus ada perhitungannya. Berarti nanti kalau dia nambah modalnya, apakah nanti kemudian akan berubah nisbahnya? Bisa berubah. Oke. Tafrid, tadi apa tafrid? Menyepelekan. Tafrid ya. Al-Fideo ya. Yang kedua adalah ta'addi. Pakai ain. Ta'addi itu berlebihan lah. Ya. Berlebihan dengan menggunakan harta di luar tujuan pokoknya. Oke. Sekarang kita coba perinci satu persatu ya Pak. Yang pertama adalah mudhari, syaratnya. Syarat mudhari mungkin ini sudah saya sampaikan pada saat pertama kita belajar ilmu ini. Sama dengan syarat bagi pelaku jual beli. Orangnya itu harus mukallaf, dewasa, tidak gila. Kemudian bahasa maten keren saat ini ar-rusydu itu adalah pinter Pak. Jadi itu tidak mesti harus pinter, enggak mesti. Tapi ada Pak, orangnya amanah betul Pak. Aku pernah bagi waris ya Pak. Hanya dia ceritanya. Warisan dari bapaknya sebelum dia meninggal. Anak ini kebetulan keterbelakangan mental Pak. Aduh tuh ngerti duit sama sekali orang Pak. Sama sekali orang. Ya. Oleh warisan sekitar 400 juta kalau salah. Dikelola dari kakaknya Pak. Sebulannya sing oleh warisan 400 juta ye tinggal Pak. Selama 7 tahun
dikembangkan dening kakange sehingga uang itu menjadi sekitar 6 miliar sekian. Jujur Pak, betul menurut aku hebat Pak. Jadi sing wong sing waras-waras kue sing ngarane oleh warisan sing apane iki wis enteng ya, justru yang ini yang kurang, yang terbang mental ya, sing nggak sehat ini dikelola dening kakangnya jadi 6 miliar sekian. Utuh Pak. Utuh. Ada usaha selipan itu yang untuk tadi ya Mas. Terus usaha properti gitu Pak. Kecil-kecilan, tapi setelah dihitung semuanya waktu tak bagi itu sekitar 6 miliar setengahan. Wong pira gitu loh Pak, masing-masing orang itu mendapatkan 1 miliar sekian. Kalau yang itu boleh Pak, karena yang jadi apabila harta itu adalah dimiliki oleh orang yang tidak pintar, orang yang mohon maaf misalkan nggak normal gitu ya, maka dapat dikelola oleh pengampunya. Pengampu itu adalah bisa saudaranya gitu ya. Kayak misalkan begini. Kayak misalkan ada anak yang belum dewasa mendapatkan warisan dari bapaknya, kemudian biasanya bank yang mesti nyimpan merubah sertifikat buku primer, mesti kudu wong sing ngopeni bocah kowe dadi wali Pak. Lucu Pak Bang. Mune wong tuane dadi wali Pak. Karena kenapa? Bank itu nggak mau rugi Pak. Itu. Ini ada kan ngene. Jadi singarane wong sing ngopeni kiye kongkon bank kongkon menjaminkan harta warisnya milik anak-anak untuk pinjam bank 2 miliar Pak. Aku tahu. Umpamanya kau singaran negeri gede masa sampai nanggung. Ini bocah yatim, saya bilang yatim. Kalau habis satu loro sampai kawin maning. Jadi saya kenteng kapio. Iya, jadi oleh umah sawah mau diabdikan untuk pinjam 2 miliar. Semuanya buat siapa? Apa ya? Uang 2M buat Untuk usaha ibunya. Ini macet, ini usia ini kiri disita keprimen. Sawah opai. Wis abja. Oh. Kan misalnya jebulane misalnya rugi muka primen, padahal kira-kira saya yakin. Kadang-kadang gitu. Apa maning misalnya sing wadon iki ya, janjian iki bojo maning Pak, kacau Pak, mesti kowe ini hartane. Iya. Teman-teman. Karena ini kan sudah dipegang kuasanya oleh si ibunya ini Pak. Dan banyak mengenai ya itu nih hati. Iya. Oke ya. Jadi itulah maka apabila terjadi dua keadaan yang semacam ini, maka si sahibul mal boleh menuntut kepada mudharib. Artinya intinya begini aja. Apabila penggunaan uang milik si sahibul mal itu tidak digunakan sebagaimana mestinya, sebagaimana kesepakatan, maka si sahibul mal boleh menuntut kepada mudharib kerugian ditanggung oleh mudharib. Mulane ning kalau bapak-bapak dan saudara semua yang tidak tahu tentang usaha itu, usaha namanya usaha. Kecuali memang orang si mudharib itu jujur, kemudian memang mau bekerja. Kadang-kadang
usaha sapi, usaha wedhus. Sing jenenge sapi wedhus kan jarang mati, Pak. Ini jalur batine, ini mati sapi ini. Takon itu berenang di awal, Pak. Ini sapi mati kan dikubur loh, Pak. Orang mungkin sembelih dibagi dagingnya, kan orang mungkin. Itu terus yang dipedemin di Muslim, Pak. Dibuang. Dan itu kadang-kadang itu ngomongnya dong suwe, Pak. Iya dia ini telung minggu. Ini mati sapi ini. Contohnya orang Indonesia itu langkah urusannya sih ya. Wedus aja gue, Pak. Mulai kayak kadang-kadang pemerintah menyalurkan wedus-wedus kan yang kota tiga kan, Mas. Ada dulu, ada. Iya. Orang bakal balik Pak wedus dia bakal balik. Judulnya nanti Pak wedusnya, Pak. Itu mau disembelih berapa? Berarti yang ya. Memang kita dulu nggak mana sih ya. Akhirnya teng. Itu adalah yang tidak benar lah ya. Yang selanjutnya mudharib itu tadi saya katakan mudharib itu kalau syaratnya itu adalah orang ini bisa menggunakan uang. Panjenengan jangan menyerahkan modal panjenengan kepada orang yang tidak bisa menggunakan uang. Saya tadi misalkan anak kecil atau orang gila, jangan itu termasuk sama. Saya bermain sama saja. Saya bermain juga kayak gitu. Harus orang-orang yang pintar gitu ya. Kemudian apa syaratnya akad? Misalnya ada tiga yang pertama ada kesepakatan usaha. Nah ini berarti kalau kesepakatan usaha termasuk kalau memang usahanya itu sifatnya umum yang tadi mutlak nggak apa-apa. Tapi kalau memang mau muqayyadah silakan aja. Mana yang lebih prospektif silakan aja minta tahu sendiri misal. Nah, misalkan mau usaha apa gitu ya, yang sekiranya nggak rugi lah kayak gitu. Disepakati kemudian si mudharibnya itu setuju atau tidak? Karena syarat kedua itu harus adanya kesepakatan dari kedua belah pihak tentang usaha itu. Kalau belum ada kesepakatan ya jangan dilanjutkan, Pak. Nanti susah untuk dapat menentunya jika jadi kerugian. Kemudian keriduan dari kedua belah pihak. Ini artinya keriduan. Kalau misalkan keduanya sudah antara sahibul mal dengan mudharibnya itu sudah ridho tentang masalah itu baru ditulis. Kalau sekarang itu mungkin di notaris atau di notaris kesepakatan itu sehingga dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila terjadi sesuatu. Sampai di sini dulu ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan? Ini pengalaman saya dulu itu mempunyai invest pada orang yang memproduksi telur asin. Nah, kebetulan Pak waktu itu sudah kesepakatan kalau seumpamanya itu nantinya akan dikembalikan kalau misalkan ada masalah kerugian atau apa itu mau dikembalikan. Kemudian pada waktu awal itu setiap bulan saya mendapat keuntungan. Keuntungannya pasti tidak? Pasti sesuai dengan perjanjian. Kemudian suatu ketika orang itu kena musibah. Waktu itu
banjir Pak, kemudian masuk ke rumah sampai katanya sejaga ya. Ya terus akhirnya dia itu mengungsi. Nah peralatannya itu rusak semua. Kan akhirnya istilahnya kena musibah. Tapi awalnya itu ada perjanjian, ada apa-apa nanti kembalikan. Nah, akhirnya saya minta investasinya. Nah, setelah itu dikembalikan tapi secara mipil. Nah, ini gimana? Kemudian yang kedua tadi masalah deposito. Ini juga pengalaman saya. Pada waktu itu ini Pak bersaing antara Pak satu dan bank yang lain. Misalkan 1 tahun 12%, ada yang 1 tahun 10% gitu. Nah ini saya ambilnya yang terbesar. Nah ini hal karena saya itu semata-mata mencari keuntungan itu persentasenya. Ini hukumnya gimana? Makasih Pak. Terima kasih. Ada yang mau membantu untuk menjawab? Ini pertanyaan Doloro, telu. Ya, orang bapak wes dulu bapak. Kecil aja dia Pak. Usaha bareng saya kue, tapi bulan dia mendapatkan keuntungan pasti. Berapa lama Pak berlangsung? Gimana Pak? Dia itu memberikan keuntungan pasti selama berapa lama? Ya, kue berarti 1 tahun misalnya. 1 tahun ya. Ya ini dulu. Apakah boleh Pak? Udah juga LKS itu di Pak. Tapi dia itu kan mempunyai perjanjian. Iya Pak. Iya. Tidak boleh menentukan pasti nominal. Itu namanya bukan kerjasama. Berarti oleh tetap ya Pak? Karena tempatnya pasti. Udah 1.000 terus. Pakainya ini Pak, jumlah telur misalkan 1 bulan habisnya 2.500 misalkan ya. Dan nanti mendapat keuntungan sekian gitu. Ya, intinya begini, antara bulan pertama sama bulan kedua sama nggak jumlahnya? Menerimanya sama. Sama, nggak boleh Pak. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu namanya bukan mudharabah. Mudharabah itu adalah jadi ribunya keuntungannya diambil, pembagi hasilnya diambil dari keuntungan bukan dari modal. Kalau di sana haram karena keuntungan diambil dari besarnya modal. Begitu ini kayak gue Pak. Kulane lambang anak LPS, lembaga penjamin simpanan ya Mas ya. Berarti sampean ini pernah sapi lah orang bakal rugi Pak. Karena anak sinanggu. Di dalam Islam nggak boleh begitu Pak. Nggak boleh begitu. Mulanya penjelakannya dia, ini anak mau menjalin kerjasama. Semua 1 bulan, jadi sampean ngasih motor 100 juta. Sesuatu ada 1 bulan aku main duit kon keuntungan 5 juta. Mesti hukumnya nggak boleh Pak. Dan kebanyakan sih bodoh. Jangan terjebak oleh nominal yang pasti. Tapi kalau pakai keuntungan sekian persen dan sekian bonyong sampean dikasih keuntungan misalkan 5%, misalkan atau berapa persen gitu ya, itu dari keuntungan Pak. Sisinya keuntungan bulan pertama sama bulan kedua sama apa tidak? Beda. Tapi prosentase kan sama Pak terus. Hati-hati loh ya. Jangan go nominal. Itu dalam mudharabah itu pakainya perbandingan persentase keuntungan itu saja dicukut. Mulane mudharabah iki ya aja kelalen. Kudu ada waktune. Untuk buku sih Pak. Untuk buku kok jelas. Untuk 10 juta, sekian 15 juta. Sing 5 keuntungan. 5 kue dibagi mudharib sama sayyidul mal. Iki perjanjian waktu awal pira? 40-60, yang 40-60. Ya, si 10 nya dihitung. Iya, jadi mudharabah itu mungkin untung, mungkin rugi. Ini untung terus LPS. Karena simpanan kita dijamin Pak.
pajak waria 1 bulan 5 juta. Goroh Pak, itu ada riba hukumnya. Tapi kalau keuntungannya fluktuatif kan mungkin saja. Bulan pertama mungkin dapat 3 juta, bulan sekian, bulan berikutnya dapat 2 juta, kan bisa gitu. Jadi artinya kan tidak sama. Kalau enggak gitu. Yang tadi jangan pakai nominal Mas. Iya, jadi kan prosesnya jelas, misalkan 4%. Tapi dengan nominal inflasi yang diberikan setiap bulan dapat gajinya itu fluktuatif. Karena jadi Ya, kalau fluktuatif mesti Mas. Kalau belum mesti. Iya. Jadi sing pasti itu adalah nisbahnya 40 50 30 70. Tapi nominal masih berubah, tergantung keuntungan setelah misalnya itu mau mengambil tiap bulan gitu ya. Hanya kalau memang diambil tiap bulan, itu susahnya apa? Susahnya itu adalah bagaimana kaitannya dengan modalnya. Makanya mudharabah itu diusahakan sedapat mungkin ada waktu untuk menentukan berapa besarnya keuntungan. Untuk masuk itu Ustaz, yang mudharabah itu kayak misalnya deposito BSI sama sukuk syariah masuk mudharabah. Tergantung agaknya Mas. Itu mudharabah Ustaz. Bisa mudharabah, bisa juga musyarakah. Tergantung agaknya. Wong bang pinter kok Pak. Wong kadang-kadang kayak gini dijadikan merubah juga. Kadang merubah kan jadi. Iya, sampean ini duit dijadikan dari musyarakah bisa kan lucu Pak. Bisa di musyarakah juga. Kan lucu. Makanya bisa ya. Itu Pak. Jadi ngomongin ini kadang-kadang sih. Kita mau apa ya Mas? Deposito itu antara bank satu dengan yang lain. Kerugian dulu Ustaz. Kerugian dulu. Doge, bencana alam. Oh, kalau yang itu adalah ditanggung oleh sahibul mal. Iya karena banjir kue sing nak kena butuh mudorin. Kalau sampai mendapatkan ganti untungnya dengan. Jadi apa? Akadnya kan gitu sih Pak. Waktu sebelum kejadian musibah itu nantinya kalau itu dikembalikan. Akadnya keliru Pak. Akadnya yang keliru. Jadi tidak ada istilah mudharib disuruh untuk mengganti, nggak ada kerugian. Apalagi kerugian itu bencana alam. Ya. Apabila bencana alam, maka ditanggung sepenuhnya oleh sahibul mal. Tapi kalau dengan itu ternyata itu mendapat pengembalian, ya pergi sana toh. Itu gimana Ustaz? Misalnya karena satu karena kesepakatan, terus akhirnya saya sebagai mudharib udah sepakat, ya saya udah kasihkan aja karena saya. Iya Pak, itu sama dengan LPS, nggak bakal rugi ini Pak Ibrahim. Termasuk sampai kerjasamanya dengan Allah. Kan jadi itu jadi menekan orang yang tidak punya sakit. Aja. Itu maksud apa itu dari Masalah deposito antara satu dengan yang lain itu berbeda. Itu kemudian saya mengambilnya yang terbanyak. banyak. Jadi kan yang di bank syariah. Bukan waktu itu Pak, ya misalkan BRI, BPD, itu saya bukan di syariah, tapi waktu itu kan bersaing sekali sih. Saya mengambilnya yang terbesar. Ini hukumnya gimana? Pertanyaannya Hukumnya bukan. oh, oh, digawe sengarane digawe dengan diikuti bank saya, bener gue bingung Pak. Apa mungkin konvensional itu berarti itu dapat dipastikan itu ya. Tapi akhirnya juga saya langsung tak ambil, soalnya saya perasaan nggak enak. Ya, nah, itu ketika ngaji Pak, ketika langsung Sudah ya wis cukup ya. Oh sebenarnya ini mudharabah belum selesai ya.
Masih ada lagi Pak? Kalau itu Ustaz, yang hukumnya gimana Ustaz? Misalnya sukuk syariah yang itu dipindahkan ke negara, kita dapat keuntungan tiap bulan. Betul. Sukuk syariah. Jadi begini Pak. Sukuk itu sama dengan saham. Intinya kayak paling gampang kayak obligasi, apa ya, surat berharga gitu ya Pak. Itu biasanya negara itu akan menginvestasikan hal tersebut. Hanya sayangnya negara itu tidak menyebutkan untuk usaha apa. Gitu. Kita tidak tahu untuk usaha apa modal tersebut gitu ya Pak. Jika seandainya kita tidak tahu dan kita udah, ya udahlah kita percaya bahwa itu akan diinvestasikan kepada hal-hal yang halal gitu ya. Nah itu di dalam sukuk itu nanti mesti itu ada jika seandainya dengan menggunakan mudharabah mesti ada nisbah. Mesti ada nisbahnya. Nisbah itulah yang dapat dijadikan patokan kita berapa yang kita dapatkan tiap bulannya. Itu nanti akan diambil itu pada saat akhir tahun kita mendapatkan berapa. Tiap bulan Ustaz. Iya betul. Tiap bulan dapat. Itu kalau di sukuk gitu ya. Nah, jika seandainya kita itu misalkan mudharabah, juga mungkin juga pada suatu saat kita akan mengalami satu kerugian. Karena itu kan indeks harga saham itu kan kadang-kadang tergantung kondisi negara juga sih. Kan kayak gitu. Bisa kita akan mengalami kerugian. Biasanya kalau panjenengan bisa dapat diambil di aplikasi HP yang sudah di-linkkan ke sana, setiap hari panjenengan bisa mendapatkan informasi dan berapa. Pertanyaannya, horor apa tidak sih ya? Ya kita tak kondisi aja kan maksud dulu Pak. Iya gitu. Horor enggak? Itu Mas. Memang kayak gitu sih ya. Kita itu dalam dunia bahkan kayak gitu. Cukup tulis ya. Oh gampang kita ngomong, gampang ngomongin wis. Besar kayak ya ini cukup ya Pak, itu aja dulu Pak. Sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita akan membahas tentang ini, masih belum selesai Pak, mudah-mudahan belum selesai, masih banyak yang akan kita bahas. Apakah bisa tadi, apakah jual beli mudharabah itu diperbolehkan di dalam Islam gitu ya? Kita akan bicarakan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.